Istilah harta karun ternyata dinisbatkan pada kisah nyata yang diceritakan dalam Al-Quran. Ini adalah kisah tentang kekayaan, keserakahan, kesombongan, dan pengingkaran atas perintah Allah. Jangan lupa subscribe kanal kami untuk mendapatkan kisah-kisah bermanfaat lainnya di Gua Hiraku. Di zaman Nabi Musa alaihissalam, ketika Bani Israel masih merintis jalan di bawah bayang-bayang penindasan dan harapan, santer terdengar seorang lelaki yang namanya bergema bagai gema di lembah emas. Ia adalah Qarun. Dia bukan raja, bukan nabi, bukan pahlawan perang. Namun, kekayaannya melampaui imajinasi manusia zamannya. Kunci-kunci penyimpanan hartanya konon begitu berat, butuh orang-orang kuat untuk membawanya, menunjukkan begitu banyak peti penyimpanan hartanya. Dari keturunan Harun, saudara Nabi Musa, Qarun lahir dalam keluarga yang taat, dipeluk oleh tradisi kenabian. Ia diberi akal yang tajam, lidah yang fasih, dan suara yang merdu saat membaca Taurat. Pada awalnya, ia dikenal sebagai sosok yang saleh, dan diharapkan menjadi pemimpin rohani di antara kaumnya. Namun, ada satu kelebihan lain dalam diri Qarun, yaitu kejeniusan dalam tata niaga. Sejak muda, ia merintis perdagangan, lalu merambah pertambangan, mengelola tanah, menggali emas dari perut bumi, dan perlahan, kekayaannya tumbuh bagai api di musim kering. Ia membangun istana megah di atas bukit, mempekerjakan ribuan manusia sebagai bayang-bayang kejayaannya. Harta mengalir bagai sungai yang tak pernah kering. Istana marmer menjulang tinggi, dihiasi permata yang berkilauan di bawah sinar matahari Sinai. Kafilah-kafilahnya panjang tak berujung, membawa rempah dari timur, sutra dari utara, dan emas dari barat. Orang-orang memperkirakan Qarun bisa jadi lebih kaya dari raja-raja Mesir. Namun, di tengah kejayaan dan gelimang harta itu, hati Qarun perlahan membeku. Ia mulai melihat manusia bukan sebagai makhluk bernilai, tapi sebagai alat. Ia merendahkan saudara-saudaranya yang miskin. Ia mengejek mereka yang berdoa di tengah gurun, sementara ia tidur di atas kasur sutra. "Kekayaan yang aku miliki, semua ini bukan dari Tuhan," katanya sambil tertawa. "Ini hasil kerja kerasku. Aku yang hebat. Aku yang jenius. Aku pantas menerima semua ini." Ia mulai melupakan siapa yang memberinya semua kekayaan itu. Ia lupa bahwa setiap bulir emas yang sampai ke tangannya adalah karunia Allah, bukan hasil dari tangan dan otaknya semata. Saat itu, Nabi Musa alaihissalam terus menasihati kaumnya. Ia mengingatkan bahwa kekayaan akan menjadi penolong jika dibelanjakan di jalan Allah. Harta yang didapatkan dari alam dimanfaatkan untuk menolong sesama yang membutuhkan. Ia juga mengingatkan bahwa Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan berbuat kerusakan. Ketika Bani Israel mulai kembali ke jalan yang benar, Nabi Musa mengutus 2 utusan, 2 orang yang saleh, tenang, dan penuh hikmah. Utusan Nabi Musa sampai di hadapan Qarun yang duduk dengan angkuh. "Apa yang kalian inginkan?" tanya Qarun dengan nada yang tinggi. Seakan-akan ia sedang berbicara dengan budak. "Kami datang untuk menyampaikan pesan dari Nabi kita Musa, wahai Qarun, bahwa Allah telah memberimu harta yang banyak. Kini, tunaikan zakat dan sedekah. Berikan hak fakir miskin di dalam hartamu. Jangan biarkan hartamu menjadi beban di hari kiamat," kata utusan dengan suara yang lembut, tapi tegas. Qarun tertawa, tawa yang keras, tawa yang menyakitkan. "Semua hartaku adalah hasil usaha dan jerih payahku. Aku tidak akan memberikannya cuma-cuma sedikit pun," jawab Qarun dengan angkuh. Utusan itu terdiam. Mereka menundukkan kepala, bukan karena takut, tapi karena rasa sedih. Mereka tahu bahwa Qarun sudah terlalu jauh dari Allah. "Pergilah, aku tidak mau melihat kalian lagi di sini. Nasihatmu bukan untukku." Dengan kasar Qarun mengusir utusan Nabi Musa. Pagi harinya, Qarun memerintahkan untuk menggelar pawai emas dan permata. Ratusan pengawal, unta, dan peti harta bergerak menuju pasar. Ia ingin menunjukkan kepada semua orang bahwa dia adalah manusia paling penting di dunia. Orang-orang memandangnya dengan kagum. Beberapa bahkan berkata, "Alangkah beruntungnya Qarun, dia telah diberi segalanya." Tetapi orang-orang beriman hanya menggeleng. "Celakalah kamu, jangan iri pada harta duniawi.
Sesungguhnya janji Allah lebih baik bagi siapa yang beriman dan beramal saleh. Pada malam harinya, Karun mengadakan pesta mewah di istananya. Musik dan tarian memenuhi ruangan bercampur dengan aroma makanan mewah dan minuman anggur. Tamu-tamu Karun hanyut dalam pesta memabukkan. Sementara di luar istana, banyak orang-orang masih menahan rasa lapar di tengah dinginnya malam. Pesta berlangsung sampai pagi. Saat matahari mulai terbit di ufuk timur, suara musik masih terdengar di istana Karun. Saat para tamu mulai lelah dan ngantuk, tiba-tiba terdengar suara bergemuruh. Bumi berguncang, lampu-lampu berayun hebat. Orang-orang berteriak kaget, bercampur takut, tanah terbelah bagai mulut raksasa. Istana megah yang dikira akan abadi perlahan roboh. Peti-peti emas yang menjadi pondasi kejayaan berjatuhan. Karun berteriak ketakutan luar biasa. Kesombongan dan keangkuhannya tiba-tiba sirna. Ia melihat kehancuran dan ajalnya di depan mata. Tak ada lagi kesempatan datangnya ampunan. Karun beserta semua kekayaannya amblas ke dalam bumi. Penyesalan tak lagi berguna ketika Allah telah memutuskan azabnya. Istana megah yang ia banggakan, emas permata yang ia sombongkan, tidak mampu menolongnya. Seketika semuanya sirna, betul-betul hilang di telan bumi. Alam kembali sunyi, tidak ada jeritan, tidak ada pertolongan. Bumi menutup kembali, seakan tidak pernah terjadi apa-apa. Hanya puing-puing kecil yang tersisa menjadi saksi bisu atas tenggelamnya kemegahan dan kejayaan yang telah dibangun Karun. Allah mengabadikan nama Karun dalam Al-Quran. Bukan sekedar nama dari masa lalu, tapi peringatan untuk setiap orang. Sebagaimana Firaun dan Haman, ia adalah simbol dari setiap manusia yang diberi nikmat, lalu lupa bersyukur. Ia adalah bayangan dari keserakahan yang merusak alam dan lingkungan. Ia adalah simbol manusia kikir yang dibinasakan bersama hartanya sendiri. Apakah kita bisa melihat seorang Karun saat ini? Mungkin mereka tidak binasa karena ditelan bumi, tapi dihancurkan Allah dengan cara lain. Atau bisa jadi saat kehancurannya belum tiba. Sampaikan pengamatan dan pendapatmu di komentar. Semoga kita tidak termasuk golongan Karun.